Bapak Ibu sekalian, ini sesi terakhir. Ini ada seseorang yang sudah sepuh. Ini sudah habis bermiliar-miliar, sudah menyurati presiden, sudah menyurati Pak Gubernur, namanya Pak Zaini. Bahkan istrinya, Bu Yeti, malah digugat oleh KSB yang sidangnya di PN Sleman tanggal 20 ya Pak ya? Yang tanggal 27 kan yang kedua ya Pak ya? Nah, sidang pertama sudah. Nah, kita ikuti kisahnya, tapi hanya jangan lama-lama ya Pak ya? 2 menit ya. Silakan Pak. Silakan Pak Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kepada semua kawan-kawan dari pers, kawan-kawan dari pengurus kota, dan juga kepada anggota yang hadir di sini. Pertama-tama saya akan sampaikan bahwa kita ini percaya demokrasi. Kenapa? Barangkali bisa iklan kawan-kawan jadi terpampang, saya akan sampaikan semua. Bermacam-macam penghargaan dari pemerintah maupun dari lembaga swasta yang memberikan penghargaan pada koperasi simpan pinjam secara bersama. Dengan berbagai penghargaan seperti itu, maka kami percaya dan menyimpan dana kami di koperasi simpan pinjam secara bersama. Di samping itu sudah disampaikan oleh kami tadi bahwa karena statusnya koperasi dasarnya adalah keluarga. Ini perlu saya sampaikan bahwa koperasi ini dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 92, di mana disebutkan bahwa tidak apa koperasi, tapi antara lain dengan ketuhanan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya rasa kita masih ingat, tetapi kalau apa, saya sendiri juga tidak apa seluruhnya. Tapi antara lain adalah ketuhanan Indonesia, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Antara lain tidak ini, kita sedang sebutkan. Kenapa? Sangat terkait dengan kejadian yang menimpa semua anggota koperasi simpan pinjam secara bersama. Kemudian dari undang-undang tadi yang kami sebutkan, ada beberapa prinsip koperasi yang perlu diperhatikan, yaitu satu, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ya, sekali lagi, pengelolaan koperasi itu dilakukan secara demokratis. Semua anggota dilibatkan dalam pengelolaan melalui rapat anggota yang sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Tetapi pada kenyataannya, semua anggota koperasi yang ada di sini tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam rapat anggota, terkecuali pengurus, pengawas, kemudian beberapa kepala cabang, RM, dan juga anggota koperasi tertentu yang ditunjuk. Dan Bapak perlu tahu, anggota koperasi yang ditunjuk oleh pengawas dan pengurus adalah anggota yang tidak tahu sama sekali mengenai bagaimana mengelola koperasi yang sebaik-baiknya. Sehingga kalau dalam rapat anggota tadi
ada beberapa hal yang penting sesuai dengan ketentuan operasi, mereka tidak akan muncul sama sekali dan mudah dipimpin oleh pengawas dan pengurus. Contoh mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa anggota kami, anggota KSPSB yang meninggal karena dana yang disimpan sebenarnya di situ adalah untuk biaya berobat, tetapi dengan gagal bayarnya KSPSB ini tidak bisa sama sekali untuk berobat, sehingga memicu sakit yang semakin parah serta juga menambah stres kawan-kawan kami tersebut. Dan kemudian kalau dari segi silang Persatuan Indonesia, kami anggota KSPSB di seluruh Indonesia, ya kami ini hanya tersebar di Jawa, semua diadu domba, semua dipecah belah, tidak bisa bersatu, sehingga hampir 1,5 tahun kami sama sekali masih terpecah. Alhamdulillah di Jogja ini kita mendapatkan berkah dari Allah. Mulai kita bisa bersatu, datang pada saat ini dari Semarang, dari Indramayu, khusus menghadiri konferensi. Kembali lagi kami ajak kawan-kawan, mari kita bersatu, mari kita bersatu, kita cari keadilan. Oke. Yang keras setuju gitu loh. Kita cari keadilan. Kita kemana? Kita cari. Oke. Dan kemudian satu hal yang sangat menyakitkan, dari beberapa penghargaan yang diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, ada salah satu pernyataan dari Kepala Dinas Operasi dari UKM Jawa Barat yang menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama layak diusulkan untuk mendapat penghargaan koperasi terbaik tahun 2020. Saya tegaskan lagi, menyatakan bahwa KSP Sejahtera Bersama Bogor layak menerima penghargaan sebagai koperasi terbaik di Indonesia. Perlu kami tegaskan di sini, surat tersebut tertanggal 10 Juni 2020. April sudah gagal. Tetapi April sudah gagal bayar. Jadi sangat ironis, ya. April gagal bayar, tetapi tanggal 10 Juni dinyatakan layak dapat penghargaan. Sangat ironis. Kami terus terang, saya dan keluarga tidak percaya, sehingga kami dalam kondisi COVID, saya juga sudah orang tua usia yang sangat rentan terhadap COVID. Kami memberanikan diri datang ke dinas operasi kami. Saya pertanyakan kepada dinas operasi Bandung, hanya mohon maaf karena Pak Dinas sedang rapat di Jakarta, sehingga kami hanya bertemu staf. Saya tanyakan, Pak, apakah ini benar dibuat dan ditandatangani oleh Pak Dinas? Dijawab, benar. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Dan kalau melihat dari surat tersebut, ternyata disebarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama ke seluruh cabang-cabangnya di Pulau Jawa. Oleh marketing digunakan
untuk menarik simpanan dari masyarakat dengan nama ekstrasif. Ekstrasif ini adalah menurut mereka new business. Pinjaman di-lock selama 2 tahun, bunganya 17% imbal jasanya. Kemudian imbal jasanya dibayar di selama 2 tahun karena sudah terima imbal jasa. Anggota mungkin silakan buka lagi. Oh, nanti 2 tahun lagi buka gimana? Dengan dasar seperti itu, saya memperhitungkan. Kebetulan kami juga pernah mencarikan investor untuk bisa membantu likuiditas KSPSB agar dana yang ada di Bapak Ibu sekalian anggota koperasi bisa dikembalikan. Tapi ternyata hasil dari investigasi yang dilakukan oleh investor yang kami sampaikan tadi jauh dari sehat, sangat tidak sehat, sehingga investor tadi mohon maaf pada kami tidak bisa membantu likuiditas KSPSB. Dari tadi kami sudah prediksi, sehingga kami dengan memberanikan diri menulis surat kepada Bapak Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan tembusan kepada Wali Kota Jogja dan Bupati Sleman. Isinya, kami mohon agar penarikan dana dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dihentikan. Karena menurut ketentuan Peraturan Koperasi nomor 15 tahun 2015, Bupati dan Wali Kota yang memberikan izin kepada semua kantor cabang, kantor kas pembantu untuk di daerah masing-masing. Sehingga dalam hal ini harapan kami Bupati dan Wali Kota yang akan menghentikan sesuai ketentuan Kemenkopol. Namun kami mendapat jawaban dari Dinas Koperasi daerah Jogja bahwa PKPU tidak menutup kemungkinan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama masih tetap beroperasi seperti biasa. Karena sudah dijawab demikian, kami hanya harus duduk. Kok begini ya? Harapan kami supaya masyarakat di DIY itu akan bisa lebih aman dari tipu daya KSPSB. Namun Bapak berdua, kami hanya bisa memohon, tapi tidak bisa melakukan. Kemudian juga ada jawaban dari Bupati Sleman menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam yang berada di wilayah Sleman sudah pindah ke Jalan Hayam Wuruk yang sudah masuk wilayah Kota Yogyakarta, sehingga menjadi kewenangan Wali Kota Jogja. Demikian, sehingga kami sudah. Baik, saya rasa apa yang kami sampaikan cukup. Mudah-mudahan kawan-kawan dari pers ya, dengan beberapa lembar tulisan-tulisan kami dan bukti-bukti yang disampaikan bisa mempelajari. Dan kami tetap terbuka untuk memberikan informasi yang lebih jelas, gamblang, terbuka dan sejujurnya. Baik, kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah akhir pada sesi ini. Nanti teman-teman bisa mewawancara langsung kepada narasumber yang ada di sini, termasuk yang dari Klaten hadir. Bu siapa? Pak Mas Toto yang dari Klaten hadir. Dari Indramayu.
Dari Indramayu juga sudah hadir. Nanti teman-teman media bisa wawancara karena waktu kita terbatas.